Happy Sunday semuanya, apa kabar? Saya percaya kita tetap dalam kondisi yang sehat, amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita ketemu lagi di ibadah online. Tidak mengurangi sukacita, kita mau terus bersyukur untuk Tuhan Yesus. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita. Kita bersyukur sebab semua yang Tuhan lakukan bagi kita baik adanya.
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih. Ku
mau terus bersyukur Tuhan untuk segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami gak bisa balas Tuhan satu-satu, tapi hidup kamilah yang menjadi penyembahan yang sejati buat Engkau Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih untuk segalanya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami, terkhususnya Tuhan kuduskan, sehingga boleh menerima benih kebenaran firman-Mu, bukan sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku yang baik. Terpujilah nama-Mu, kami siap hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Home Church, apa kabar? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan baik dan tetap penuh sukacita. Gak kerasa ya saudara, hari ini kita masuk di minggu terakhir bulan November. Sudah terakhir, minggu depan kita memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Luar biasa, kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa sepanjang tahun ini. Walaupun pandemi merumahkan kita, merubah hidup kita secara total, tapi kita bisa tetap mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam mengerjakan panggilannya. Saya justru melihat tahun ini calling setiap kita justru makin dipertajam. Setiap kita makin mengenali panggilan hidup kita. Setiap kita makin dipertajam untuk menjalankan panggilan itu dalam hidup kita. Justru di penghujung tahun ini kita diberi tema Get Ready. Ya, kenapa Get Ready di akhir tahun bukannya di awal tahun? Karena ternyata ini adalah masa untuk mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru dalam panggilan kita masing-masing. Nah, saudara, saya mau mulai dengan satu pertanyaan ini. Ya, kalau misalnya saudara diberi uang setiap hari, ya, setiap hari saudara diberi uang 155 juta rupiah, oke? Dan uang itu harus saudara gunakan setiap hari diberikan, ya, tanpa boleh ditabung. Ya, pokoknya uang itu harus habis digunakan setiap hari. Apa yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara akan berpikir, wah seminggu 2 minggu kita akan beli ini itu semua yang kita inginkan atau yang kita butuhkan selama ini, yang belum terbeli mungkin ya. Terus juga mungkin setelah itu kita pikir, wah kita mau buka usaha ini, buka usaha itu, ya. Atau mungkin lebih jauh lagi ada yang berpikir untuk beli properti, atau mungkin ada yang berpikir untuk investasi, ya, supaya uangnya terus digunakan, di-spend. Karena kalau uang itu tidak digunakan, uang itu akan hangus, ya, itu kuncinya. Nah, apalagi yang akan saudara lakukan? Kalau itu berlangsung setiap hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun mungkin kita masih bisa memikirkan. Tapi kalau sudah itu mungkin kita bingung. Apalagi ya, setiap hari kita harus keluarkan uang sebanyak itu. Kita harus gunakan uang itu. Kita bingung. Tapi kalau kita pikirkan baik-baik, mungkin kita mau investasi, kita mau bantu orang, mungkin kita mau bantu sekolah anak-anak yang berkekurangan. Kalau kita pikirkan baik-baik, kita akan bisa menggunakan uang itu dengan maksimal setiap hari. Ya, ini berandai-andai, semuanya pasti mau, saudara ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah setiap hari Tuhan memberi kita 24 jam. Betul? Setiap orang semua dikasih sama 24 jam yang harus digunakan dengan bijaksana. Pertanyaannya, untuk apa kita gunakan waktu yang Tuhan berikan itu? Apakah kita sudah membiarkan waktu yang dipercayakan itu hangus begitu saja setiap hari? Saudara, waktu adalah satu hal yang tidak akan pernah kembali lagi. Kalau saudara menghabiskan 45 menit waktu saudara mengikuti ibadah saat ini, maka 45 menit ini tidak akan kembali lagi pada hidup saudara. Ini akan lewat. Karena itu betapa pentingnya kita menggunakan waktu kita.
Jangan sampai waktu yang dipercayakan oleh Tuhan itu hangus begitu saja, sia-sia. Mazmur 90 ayat 12 menulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan, teach us to realize the brevity of life, so that we may grow in wisdom. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, malah dikatakan lebih to the point lagi, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Salah satu hal tentang waktu juga yang perlu kita sadari adalah kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang kita miliki dalam hidup ini. Waktu tidak akan kembali lagi dan kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang kita miliki dalam hidup ini. Kalau sampai hari ini Tuhan percayakan, anugerahkan kehidupan kepada kita, bukankah itu berarti masih ada yang belum selesai yang harus kita kerjakan dalam hidup ini? Ya nggak, saudara? Tahukah saudara tugas yang belum selesai dari Tuhan itu apa? Tahukah saudara assignment atau kepercayaan yang sedang ditaruh dalam hidup kita itu apa? Pernahkah saudara bertanya dan mencari tahu? Nah, karena itu di tahun ini sebetulnya kita belajar tentang calling, kita sedang berusaha mencari itu. Kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 15-17, firman Tuhan berkata, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terjemahan New Living Translation menulis begini, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Sadari ini, saudara. Tuhan memberi kita kesempatan yang bernama anugerah. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan kesempatan ini? Apa yang kita lakukan dengan anugerah ini? Apakah kita masih sibuk dengan diri sendiri, dengan keinginan kita, dengan ambisi kita, dengan achievement yang kita pengen dapat? Saudara, keinginan kita tuh nggak ada habisnya. Setiap kita pasti punya banyak keinginan, banyak mimpi, ya, banyak kerinduan. Tapi apakah kita berusaha mengerti apa maunya Sang Pemberi kesempatan itu? Apakah kita berusaha mengenal dan mengerti apa kehendak Sang Pemberi anugerah itu? Saya percaya Tuhan memberi kita kesempatan dan anugerah bukan supaya kita senang-senang sendiri dengan pencapaian kita, dengan keinginan kita sendiri, sampai puas, sampai semua mimpi-mimpi kita tercapai. Tapi ada bagian penting yang jadi bagian kita untuk mengerjakan rencana besarnya bagi manusia. Yang kalau tidak dikerjakan atau tidak kita jalani, itu akan seperti jadi missing puzzle. Kalau saudara main puzzle, ya, dari sekian banyak puzzle, walaupun sudah jadi ada berbagai macam jumlah puzzle ya saudara ya. Walaupun semuanya udah jadi, tapi ada satu yang nggak ada, yang missing saudara, yang nggak ketemu puzzle-nya itu, maka gambarnya nggak akan lengkap. Sebegitu pentingnya bagian kita dalam rencana besar kerajaan Allah. Karena itu mari kita cari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan waktu, dengan kesempatan yang Tuhan percayakan pada kita. Sadarkah saudara bahwa setiap tahun Tuhan itu menuntun gereja kita melalui tema-tema tahunan, ya. Di tahun pertama kita punya tema encounter, God encounter, bagaimana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Kemudian di tahun kedua kita tahun lalu
Tema tahunan kita adalah metanoia. Kita semua belajar bagaimana Tuhan mau mengubahkan hidup kita. Melalui perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita mengalami metanoia, mengalami perubahan. Dan tahun ini kita belajar tentang calling, di mana tuh setelah mengalami perubahan, kita mulai mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk kita menjalankan dan menyelesaikan amanat agung di bumi ini, seperti yang sudah Tuhan amanatkan sebelum Dia diangkat ke surga. Nah, melalui tema-tema tahunan ini, saudara, sebetulnya itu adalah cara Tuhan untuk menuntun kita semua, baik pribadi maupun sebagai gereja, untuk mengerti akan kehendak Tuhan, supaya kita mengerti Tuhan membawa kita ke arah mana. Ya, misalnya tahun ini kita sejak awal tahun kita mengulik tentang calling, apa itu calling, bagaimana kita mendapatkan calling, lalu apa yang terjadi kalau kita tidak menjawab panggilan itu, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita mau memulihkan panggilan itu, dan sebagai panggilan yang harus kita terus jalani. Ada tentang leadership, tentang movement, ya, bahkan berbagai rintangan atau distraction yang akan kita hadapi waktu kita menjalankan panggilan itu. Kita kulik semuanya, kita belajar sepanjang tahun ini. Nah, itulah caranya Tuhan membawa kita untuk mencari tahu kehendak Allah bagi kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah mulai mengerti akan kehendak Tuhan, kita sudah belajar sepanjang tahun ini tentang calling, kita sudah mulai mengerti panggilan kita apa, what's next? Tentunya bertindak, tentunya melangkah, tentunya mengerjakan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Kita dipanggil untuk menghidupi kehendak Tuhan. Karena keberadaan kita pun sebetulnya adalah kehendak Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkarya, bekerja, melayani, memelihara keluarga kita. Sebetulnya Tuhan sedang memberi kita kesempatan untuk menghidupi kehendak-Nya, bukan hanya apa yang kita jalani hari-hari. Nah, karena itulah kita sampai di tema bulan ini, yaitu kenapa kita perlu get ready, kenapa kita perlu mempersiapkan diri. Yang pertama, saudara, persiapan menunjukkan kesungguhan hati kita dalam mengasihi Tuhan dan kehendak-Nya. Karena persiapan menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita dengan mempercayakan kita panggilan ini. Di Yohanes 14 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Pernahkah saudara renungkan siapa kita ini dengan segala kekurangan kita, dengan sifat-sifat jelek kita mungkin ya, kok Tuhan mau mempercayakan kesempatan, panggilan itu untuk kita? Dengan persiapan yang kita lakukan, waktu kita mempersiapkan diri, ya, sebenarnya kita sedang memberikan yang terbaik yang bisa kita beri untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Walaupun itu semua juga anugerah, saudara ya. Kalau saya ambil contoh mungkin saudara-saudara yang sudah menikah, waktu kita mau menikah, persiapan pernikahan itu kan luar biasa ya saudara ya. Bukan persiapan yang mudah gitu ya. Mungkin memakan biaya yang cukup besar, waktunya, belum lagi naik turun emosi, konflik keluarga sana sini. Tapi kita semua lakukan itu karena apa? Karena kita mengasihi pasangan kita, mengasihi satu sama lain, dan kita mau memberikan yang terbaik. Demikian pula kita mau berikan yang terbaik waktu kita mempersiapkan diri untuk mulai menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di bulan-bulan ini juga para leaders kita, para pemimpin kita di home church yang tergabung dalam panitia Natal, mereka juga sudah melakukan persiapan yang luar biasa, saudara ya, persiapan Natal baik itu di ibadah umum maupun untuk sekolah minggu. Kenapa? Karena mereka semua, kami semua mengasihi saudara dan rindu melayani saudara supaya walaupun dalam kondisi pandemi kita
harus ibadah online, tapi mau memberikan yang terbaik supaya kita memiliki pengalaman Natal yang istimewa di tahun ini. Natal rasa pandemi, tapi tetap berkesan. Nah, persiapan-persiapan itu yang diberikan, yang menunjukkan bahwa kesungguhan dalam mengasihi dan melayani yang tidak biasa, saudara. Amin. Nah, inilah yang kita perlu renungkan. Kalau berbagai hal untuk manusia yang kelihatan, kita bisa habis-habisan persiapan dengan luar biasa. Masa untuk Tuhan kita mau seenaknya? Masa untuk Tuhan kita nggak mau mengenal lebih lagi kehendaknya? Masa untuk Tuhan kita nggak mau mempersiapkan diri lebih sungguh-sungguh lagi? Saya percaya kita semua pasti akan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Amin. Dan semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Makin kita mempersiapkan diri, saudara, makin kita akan melihat, makin kita akan mengenal jalan-jalannya Tuhan. Sebelum kita melakukan itu, mungkin kita bingung, aduh harus apa? Panggilan saya apa? Saya harus kemana? Apa yang harus saya lakukan? Tapi begitu kita melangkah mau, dan kita mulai belajar dan mulai melakukannya, mulai mempersiapkan diri, Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan jalan-jalannya pada kita. Yang kedua, persiapan menunjukkan kesungguhan tanggung jawab kita dalam menghargai anugerah Tuhan. Persiapan akan mengarahkan kita kepada fokus yang benar, sehingga kita tidak akan buang waktu, buang energi, melakukan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 32, firman Tuhan berkata, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Saat kita mempersiapkan diri, firman kasih karunia itu yang membangun kita, semakin mengarahkan hidup kita pada panggilan Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, semakin kita dibangun dalam panggilan kita masing-masing. Yang ketiga, persiapan adalah tindakan iman kita. Persiapan menunjukkan kesungguhan kita dalam menghidupi panggilan Tuhan. Di Yakobus 2, ya, berkali-kali firman Tuhan menyebutkan hal yang sama. Ya, di ayat yang ke-17, 20 dan 22, firman Tuhan berkata begini, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Di ayat yang ke-20 disebutkan lagi, diulangi lagi, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Ini pernyataan yang keras ya, saudara. Masih diulangi lagi yang ketiga di ayat 22. "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Setelah baca ketiga ayat tadi, apakah kita masih berani mengatakan bahwa kita punya iman, tapi kita nggak mau mempersiapkan diri menghidupi kehendak Allah? Saya rasa enggak ya, saudara ya. Pasti kita berpikir dua kali untuk menyatakan bahwa kita punya iman tapi nggak mau mempersiapkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Berarti iman tidak bisa terlihat tanpa perbuatan. Dari mana orang lihat bahwa saudara dan saya menghidupi kehendak Allah? Apakah dari khotbah? Apakah dari doa-doa kita? Dari postingan medsos kita? Bukan, saudara. Orang melihat semuanya itu dari perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan. Banyak orang bisa menyampaikan firman dengan luar biasa, tapi belum tentu bisa menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pertemanan, dalam pergaulan, dalam pendidikannya, dalam sekolah. Dari perbuatan itu, dari tindakan itu, orang akan melihat buah iman kita.
Ya, persiapan mengantisipasi apa yang akan kita hadapi. Ini penting, saudara. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita terima atau yang akan kita hadapi di depan kita. Tapi persiapan membuat kita mengantisipasi semuanya itu. Nah, saya beberapa waktu ini saya merenungkan apa yang sudah kami lakukan. Semi dan saya bersyukur sekali kalau Tuhan menuntun gereja kita untuk memuridkan para pemimpin. Salah satu bentuk pemuritan yang kami lakukan di antara para pemimpin adalah mewajibkan setiap pemimpin departemen untuk membuat program dan anggaran tahunan, ya, karena ini adalah bagian dari merealisasikan iman dalam perbuatan dan bagian dari pendewasaan dalam mengerjakan panggilan masing-masing. Nah, walau di awalnya di beberapa tahun lalu banyak yang belum terbiasa, yang masih kebingungan, ya saudara. Tapi tahun ini kami melihat bagaimana para pemimpin ini lebih fasih mengerjakan bagian mereka ini. Nah, mereka baru saja rapat ya di awal bulan ini, rapat tahunan untuk program dan anggaran 2021. Di persiapan sebelumnya, karena saya juga dan Semi juga bantu beberapa departemen, saya jadi ingat ada satu tim departemen, yaitu tim LCC, ya. Waktu tahun lalu, saudara ya, tahun 2019, waktu mereka buat persiapan program dan anggaran untuk tahun 2020, ada 2 program yang mereka siapkan, ya saudara, yang ini 2 diantaranya ya, ada beberapa program dan 2 diantaranya yang mereka siapkan ini, diantaranya itu namanya I-Call dan I-Care. Ya, waktu itu saya ingat karena kesibukan beberapa anggota LCC, biasanya kita ketemu tiap minggu ketiga kan ya, saudara ya, sebulan sekali. Tapi kita rasakan mungkin perlu lebih dari sebulan sekali. Dan karena kesibukan waktu dan sulitnya traffic di Jakarta, Semi mengusulkan untuk buat pertemuan online, namanya I-Call, saudara. Dan kemudian tim LCC juga punya kerinduan untuk punya pelayanan misi melalui I-Care. Nah, waktu program itu dibuat 2019, tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi di 2020. Dan luar biasanya, saudara, waktu pandemi terjadi, justru 2 program inilah yang berjalan luar biasa. Ya, kalau saudara sekarang perhatikan, LCC berjalan secara online. Kemudian juga I-Care berjalan dalam bentuk I-Give di awal pandemi. Ya, saudara, itu semua terjadi karena mempersiapkan diri untuk antisipasi yang akan dihadapi di depan. Itulah yang akan terjadi kalau kita mempersiapkan diri. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dalam persiapan? Yang terutama waktu kita mempersiapkan diri adalah menyiapkan hati kita untuk aman dan secure dalam Tuhan. Hati yang aman dan secure dalam Tuhan itu membuat kita fokus pada Tuhan dan tujuannya. Firman Tuhan dalam Matius, saudara pasti tahu ayat ini, Matius 6 ayat 21 berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada." Apa sih harta yang paling berharga buat kita semua? Saya rasa nggak kebetulan juga bulan lalu kita belajar dengan tema distraction. Ya, saudara, salah satunya saya ingat Pastor Andi share tentang idols of the heart. Berhala-berhala yang ada di hati kita yang tidak kita sadari sudah menjadi berhala dalam hidup kita, yang sudah melebihi Tuhan. Nah, Tuhan mengajar kepada kita untuk meletakkan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Harta yang paling berharga dalam hidup kita, melebihi keluarga, pekerjaan, karir, pelayanan, dan lain-lainnya. Nah, kalau hati kita sudah aman dan secure dalam Tuhan, maka kita baru bisa merasa aman dan secure dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Waktu kita mengerjakan panggilan kita, tahun depan kita akan masuk tahun eklesia, di mana kita mulai menyentuh hidup orang-orang di luar sana, saudara. Perlu punya hati yang secure dan aman dalam Tuhan untuk melakukan itu. Kalau enggak, kita akan mudah patah hati, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah pahit, saudara, menghadapi tantangan yang ada di depan.
Kalau kita hatinya sudah secure dalam Tuhan, hati kita akan lebih kuat, lebih firm dalam menjalankan panggilan. Dari pelajaran bulan lalu juga saya belajar bahwa distraction akan selalu ada dalam hidup kita. Coba saudara renungkan kapan dalam hidup saudara tidak pernah ada distraction. Bahkan dalam waktu santai pun kadang-kadang ada aja saudara ya, hal-hal yang mengganggu kita gitu saudara. Walaupun kecil ya, walaupun minor mungkin. Tapi saudara ternyata keputusan kita lah untuk merasa terganggu atau tidak dengan distraction itu. Dan adalah keputusan kita untuk tetap fokus pada apa yang kita kerjakan atau tidak. Jangan salahkan distraction-nya, tentukan fokusnya. Waktu kita mempersiapkan diri, kita sedang menentukan fokus kita. Dan tentu saja fokus kita haruslah Tuhan dan kehendak-Nya. Mengatasi segalanya, bahkan mengatasi panggilan kita, mengatasi pelayanan kita. Pandemi ini adalah distraction besar dalam hidup kita tahun ini. Betul-betul merubah total hidup kita semua, saudara ya. Tidak terkecuali, semua kalangan terkena dampaknya. Tapi apakah kita akan terus menyalahkan keadaan, atau kita mengasihani diri sendiri, atau kita bertanya-tanya kapan ini akan berakhir? Pertanyaan yang gak ada jawabnya saudara, karena hanya Tuhan yang tahu kapan ini akan berakhir. Atau kita mau melihat masa pandemi ini sebagai kesempatan. Saat fokus kita kepada Tuhan dan kehendak-Nya, maka kita akan memandang segala keadaan sebagai kesempatan untuk belajar, berkarya, dan melayani, bukan sebagai beban. Bagaimana kita memandang sesuatu akan menentukan beratnya atau ringannya hal itu sebagai beban. Kalau masalah atau tantangan kita anggap sebagai beban, maka akan jadi beratlah dia. Tapi kalau kita lihat masalah atau tantangan itu sebagai kesempatan, maka kita akan belajar banyak hal. Seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 16 tadi, saudara ya. Make the most of every opportunity untuk menghidupi panggilan kita. Apakah kita melihat masa pandemi ini sebagai masa untuk make the most of every opportunity yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Masa pandemi ini bisa dikatakan sebagai masa persiapan Tuhan. Kesempatan luar biasa yang saya lihat di mana Tuhan membukakan banyak pintu sebetulnya untuk melayani dan menjangkau banyak orang, saudara. Walaupun kita harus tinggal di rumah, tapi ternyata melalui dunia digital kita bisa menjangkau banyak orang di luar sana. Ada kesempatan-kesempatan yang terbuka dan puji Tuhan, saya cukup menikmatinya, saudara, bukan karena kesulitan yang ada, tapi saya melihat ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ini juga mengajarkan kita untuk memiliki paradigma kerajaan Allah. Apa itu paradigma kerajaan Allah? Kita melihat Tuhan dalam segala keadaan. Kita melihat Tuhan dengan kuasanya, kita melihat Tuhan dengan kebesarannya, kita melihat Tuhan dengan kedaulatannya, kita melihat Tuhan dengan kebaikannya, kita melihat Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tahun ini. Sepanjang tahun ini banyak hal kami lalui, banyak perubahan yang harus kami lalui Tuhan. Kami percaya semuanya adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa biar setiap kami waktu-waktu ini menjadikan apa yang kami lalui, apa yang kami alami sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan lebih lagi di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Engkau yang akan terus berbicara dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini.
ribuan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita akan berdoa syafaat untuk ibadah hari ini. Mari kita mulai berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu, Engkau memberkatinya Tuhan, baik di pelayanan, di pekerjaan, maupun di lingkungan dimanapun hamba-Mu ini Engkau tempatkan. Berkati keluarganya, berkati seluruh aktivitasnya. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa yang kami kasih Indonesia. Kami berdoa biarlah Roh-Mu akan terus memimpin bangsa kami ini Tuhan, membawa bangsa kami ini keluar dari permasalahan demi permasalahan. Kami percaya bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal. Kau menopang bangsa kami, Kau mengangkat bangsa kami untuk menjadi bangsa yang besar di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan Tuhan ekonomi bangsa kami. Lalukan COVID-19 ini segera dari bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati para medis dan juga yang bertugas di garda paling depan Tuhan. Berikan kekuatan, hikmat dan kuasa dari surga. Biarlah mereka boleh Kau pakai dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk Pak Jokowi, Engkau memberkati presiden kami, Engkau memberkati jajarannya Tuhan, serta seluruh keluarga mereka masing-masing. Perlindungan sempurna atas mereka Tuhan. Ada kesatuan hati, ada langkah yang sama untuk bersama-sama membangun bangsa ini keluar dari permasalahan demi permasalahan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus akan mengasihi bangsa kami ini dengan kekuatan dan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, khususnya untuk Esther Semi dan Fani. Biarlah Engkau juga memberkati apapun yang mereka lakukan untuk menjadi teladan dan contoh buat kami semua untuk sama-sama mengembangkan dan membangun jemaat-Mu ini dengan sungguh-sungguh takut dan gentar karena Engkau Tuhan, dan kami akan semakin melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Bapak, terima kasih juga untuk Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Kau juga memberkati kota kami ini Tuhan, supaya kesejahteraan kota kami ini Tuhan juga menjadi kesejahteraan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan para leader di gereja Home. Tuhan juga terus memberkatinya Tuhan, supaya kami dapat melangkah bersama-sama satu hati, satu langkah untuk memuliakan Tuhan melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Home Church, puji Tuhan. Kita sudah ada di penghujung bulan November. Saya berdoa bulan November jadi bulan yang luar biasa ya untuk saudara semua ya. Bahkan saudara terima mujizat, saudara terima penyertaan Tuhan, saudara mengenal Dia melalui karya-karyanya yang dahsyat. Terima kasih untuk Fani yang hari ini juga sudah jadi saluran berkat. Jadi kalau lihat pembicara bulan ini di depan di awal bulan tuh semua pria, di yang terakhir semua wanita. Wah, mantap, bagus.
Kini saatnya kita selesai dengan ibadah kita, tapi saya percaya Tuhan nggak selesai untuk kita semua. Dia akan menyertai langkah kita di kehidupan kita sehari-hari dengan rahmat dan berkat-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati.